Baik, kita lanjutkan kembali bahasa pemrograman Java kita masih di belajar bahasa pemrograman Java ya. Kali ini kita akan membahas tentang package. Ya, saat kita membuat aplikasi, bisa dipastikan kita akan banyak sekali membuat kelas. Ya. Karena Java kita tahu sendiri setiap program kita simpan di dalam bentuk kelas. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau aplikasi kita besar gitu ya, kelas yang kita buat bisa menjadi sangat banyak. Nah, mungkin bisa ratusan atau bahkan ribuan ya. Nah, tentu saja kalau kita simpan di dalam sebuah package default package seperti kita lihat di contoh programnya kemarin ya. Ini ada default package. Nah, di sini kita bisa banyak sekali file-filenya. Kalau program kita banyak, maka sangat merepotkan apabila kita tidak mengelompokkan itu. Nah, untungnya di Java ada fitur yang disebut dengan package, yaitu mirip folder gitulah ya. Analoginya seperti halnya folder, di mana kita bisa menyimpan kelas-kelas kita di dalam package yang sesuai ya, dengan peruntukannya. Nah, sama seperti folder atau directory, package juga bisa nested. Artinya punya subfolder. Kita bisa menggunakan tanda titik untuk membuat nested package maupun untuk mengaksesnya. Nah, ketika kita menyimpan kelas di dalam package, maka di file kelas yang baru ya, yang kita mau buat, untuk mengaksesnya kita harus menyebutkan nama package-nya ya. Misalnya kita import dari package A dan B gitu ya. Tetapi di dalam kelas sendiri, di dalam kelas itu sendiri, kalau kita mau simpan ke dalam sebuah package, maka dikasih headernya di atasnya nama package di mana dia kita akan simpan. Nah, oke, kita contohkan saja di NetBeans kita. Silakan buka. Misalnya di sini ya, ini adalah package defaultnya, dan kita akan membuat package yang baru untuk menyimpan kelas-kelas yang sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ya, kita buat di source package ya, kita klik di source package, kemudian new Java package. Misalnya di dalamnya kita buat USM PBO gitu ya. Dan data misalnya. Ini adalah package untuk menyimpan kelas yang berhubungan dengan data. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah paket untuk menyimpan aplikasinya. Jadi USM PBO app misalnya, atau application gitu ya, data application. Nah, kita sudah memiliki dua package di dalamnya. Nah, kalau kita mau membuat kelas, misalnya ya di data kita buat kelas baru, Java class, kelasnya misalnya course, yang mata kuliah misalnya. Maka perhatikan di sini. Nah, dia otomatis akan menyebutkan nama package di mana kelas ini disimpan, gitu ya. Di mana kelas ini disimpan, yaitu di USM PDO data. Nah, kalau kita ganti misalnya di form, gitu ya, maka dia akan salah. Karena apa? Karena dia ada di dalam package data, gitu ya. Nah, ini error. Nah, di NetBeans kita bisa ada otomatis ya, mau simpan ke folder yang benar atau enggak, tapi kita ini sedang membuat contoh untuk membuat kelas di dalam folder data, maka kita kembalikan aja data. Nah, ini kita sudah membuat kelas di dalam package data. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bisa pindahkan kelas-kelas yang sudah kita buat tadi ke dalam package yang baru. Misalnya seperti person, ya. Person ini berisi kelas yang dia di default package, yang nggak ada inisialisasi package di atasnya. Oleh karena itu kita bisa move, kita bisa pindah ke data ya. Nah, caranya kita refactor, kita tarik aja begini ke
data gitu ya. Nah, kemudian kita pilih refactor ya. Kita pilih refactor. Nanti dia akan otomatis mengubah kode di dalam kelas Java-nya. Nah, ini dia otomatis akan ditambahkan package OSM TDO data. Artinya kelas ini ada di dalam directory atau package data. Gitu ya. Kita bisa membuat baru seperti ini tadi yang di source, otomatis dia akan menambahkan di atas sekali, di atas sebelum kelas, deklarasi kelas, yaitu paketnya, atau kita bisa pindah ya dengan cara refactor tadi. Nah, dia otomatis akan ditambahkan baris package di atas deklarasi kelas ya. Oke, kita pindah yang lain, misalnya student ini juga bisa pindah ke ini, refactor juga. Person app-nya saya pindah di sini. Ini hanya contoh ya, tidak ada korelasi dengan logika pemrograman yang kita buat. Kemudian saving account kita pindah ke sini. Nah, mungkin ini akan menyisakan beberapa error ya. Nanti kita akan bahas di bab yang berikutnya, yaitu modifier. Ya. Kalau kita lihat di sini error, tidak diketahui karena dia ada di paket yang berbeda. Ya. Ini kita tahu person application kita ada di dalam paket application, padahal kelasnya, ya kita lihat kelasnya ini ada di dalam kelas di package data. Nah, oke. Untuk package saya rasa sampai di sini. Nanti kita akan jelaskan errornya ini di access modifier.